Bayangkan, kau hanya seorang buruh pelabuhan, tidak punya uang, tidak punya kuasa, bahkan dianggap gagal oleh hidupmu sendiri. Lalu dalam satu malam, kau berhadapan dengan mafia internasional. Senjata mengarah ke kepalamu, dan satu keputusan menentukan hidup atau mati. Ini bukan cerita pahlawan, ini kisah seorang pria yang terlalu lelah untuk lari. Namanya Nurdin, mantan TKI dari Jawa Barat. Pria yang pulang dengan tangan kosong dan hati yang hancur. Malam itu, hujan turun tanpa ampun. Sebuah mobil hitam tanpa plat membuntutinya. Di kursi belakang, seorang CEO cantik asal Jepang gemetar ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa malam itu bukan hanya tentang pelarian, tapi tentang harga sebuah keberanian. Karena ketika dunia memaksamu berlutut, Nurdin memilih berdiri, meski nyawanya menjadi taruhannya. Dan sejak saat itu, tidak ada jalan kembali. Tonton kisah ini sampai akhir, karena satu pilihan kecil akan mengubah hidup mereka selamanya. Nurdin adalah pria sederhana asal Jawa Barat. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh, menatap foto mendiang istrinya yang terbingkai retak. Hidupnya hancur sejak kecelakaan kerja di luar negeri membuatnya dideportasi tanpa pesangon. Ia pulang dengan tangan kosong dan hati penuh luka. Di kampung, Nurdin dianggap gagal. Tetangga berbisik, keluarga menjauh. Namun ia tetap bekerja serabutan di pelabuhan Jakarta. Mengangkat kontainer, menjadi supir, apa saja demi bertahan hidup. Suatu malam hujan deras, Nurdin diminta mengantar seorang wanita asing dari bandara ke sebuah hotel bisnis. Wanita itu cantik, berwibawa, dan terlihat sangat gelisah. Namanya Aiko Tanaka, CEO perusahaan teknologi Jepang yang sedang ekspansi ke Indonesia. Nurdin tak tahu, pertemuan singkat itu akan mengubah seluruh hidupnya. Bagian 2. Terjebak dalam bahaya. Di tengah perjalanan, mobil mereka dibuntuti. Nurdin menyadarinya lewat kaca spion. Mobil hitam tanpa plat mengikuti setiap belokan. Aiko pucat. Ia akhirnya mengaku dirinya sedang diburu mafia Jepang yang ingin memaksanya menyerahkan paten teknologi bernilai triliunan rupiah. Tiba-tiba, mobil mereka diserempet. Kaca pecah. Aiko berteriak. Dalam situasi genting itu, insting lama Nurdin sebagai mantan pekerja kasar luar negeri muncul. Ia memutar setir tajam, masuk ke gang sempit, lolos tipis dari kejaran. Malam itu, Nurdin membuat keputusan besar. Ia tidak akan meninggalkan Aiko, meski nyawanya terancam. Bagi Nurdin, ini bukan lagi soal uang. Ini soal harga diri yang selama ini direnggut hidup. Bagian 3. Titik terendah. Mafia tak tinggal diam. Mereka menemukan persembunyian Nurdin dan Aiko di rumah kontrakan tua. Terjadi pengejaran brutal. Nurdin dipukuli sampai berdarah. Aiko hampir diculik. Di titik terendah itu, Nurdin merasa kalah. Ia teringat kata-kata mendiang istrinya. Kalau dunia menginjakmu, berdirilah lebih keras. Dengan tubuh gemetar dan nafas tersengal, Nurdin bangkit. Ia menghubungi seorang kenalan lama, mantan buruh migran yang kini bekerja di pelabuhan dan tahu jalur gelap mafia. Harapan kecil mulai menyala di tengah kegelapan. Bagian 4. Ledakan konflik. Rencana berbahaya disusun. Nurdin memancing mafia ke kawasan gudang tua di pinggir pelabuhan. Malam itu hujan turun deras, seolah alam ikut menyaksikan pertarungan hidup dan mati. Terjadi baku hantam sengit. Nurdin bertarung bukan dengan kekuatan, tapi dengan tekad. Ia menahan rasa sakit, melindungi Aiko dengan tubuhnya sendiri. Saat situasi memuncak, polisi akhirnya datang, berkat bukti dan rekaman yang disiapkan Aiko. Mafia Jepang itu ditangkap satu persatu. Gudang sunyi. Nurdin terjatuh bersimbah darah, tapi tersenyum. Ia menang. Bagian 5. Akhir dramatis dan emosional. Beberapa bulan kemudian, nama Nurdin muncul di berita nasional. Bukan sebagai TKI gagal, melainkan pahlawan tak terduga. Aiko selamat. Perusahaannya berdiri megah di Indonesia. Aiko menawarkan posisi penting dan kehidupan baru.
Namun Nurdin memilih pulang ke kampung. Ia membuka usaha kecil, memberi lapangan kerja bagi pemuda-pemuda yang dulu mentertawakannya. Di senja hari, Nurdin berdiri di sawah, menatap langit. Ia berbisik pelan, "Aku tidak kaya, tapi aku berdiri sebagai manusia." Tamat. Jika mau, versi lebih panjang per bagian, 5.000 karakter per bagian. Ditambahkan opening hook super mencekam, atau penutup plus pesan moral dan CTA YouTube. Tinggal bilang saja. Baik, berikut bagian 1 yang diperpanjang menjadi plus minus 5.000 karakter, dengan alur emosional, konsisten, tidak monoton, dan membangun ketegangan perlahan sebagai fondasi cerita besar. Bagian 1. Awal kehidupan dan luka yang tak pernah sembuh. Hujan turun perlahan di sebuah kampung kecil di Jawa Barat. Atap rumah-rumah tua berderit terpaan angin malam. Di salah satu rumah paling ujung, seorang pria duduk sendirian di ruang sempit yang hanya diterangi lampu bohlam redup. Pria itu bernama Nurdin. Wajahnya keras, penuh garis kelelahan. Tangannya kasar, penuh bekas luka lama. Di hadapannya, terletak sebuah foto usang seorang perempuan tersenyum lembut sambil menggendong anak kecil. Istrinya, anak yang bahkan tak sempat ia besarkan. Nurdin menatap foto itu lama, seakan berbicara pada kenangan. Hidupnya hancur sejak hari ia dipulangkan sebagai TKI gagal. Bertahun-tahun lalu, Nurdin berangkat ke luar negeri dengan mimpi sederhana, membangun rumah, menyekolahkan anak, dan hidup layak. Tapi mimpi itu runtuh saat kecelakaan kerja menimpanya. Ia dipecat, dipulangkan tanpa kompensasi. Istrinya meninggal karena sakit saat ia masih di negeri orang. Semua terjadi bersamaan, tanpa ampun. Saat ia pulang ke kampung, tidak ada sambutan, tidak ada pelukan, yang ada hanya tatapan iba dan bisik-bisik. Pulang tanpa hasil, TKI gagal, kasihan, tapi ya nasib. Kata-kata itu menempel seperti racun. Tak kuat menahan rasa malu, Nurdin pergi ke Jakarta. Ia hidup di kamar kontrakan sempit dekat pelabuhan. Setiap hari ia bekerja apa saja. Kuli angkut, supir lepas, buruh bongkar muat. Tubuhnya diperas habis, tapi hatinya kosong. Hingga suatu malam, takdir datang dengan cara yang tak pernah ia duga. Malam itu hujan turun deras. Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi orang-orang sibuk. Nurdin mendapat panggilan mendadak, mengantar seorang tamu asing ke pusat kota. Bayaran kecil, tapi ia tak punya pilihan. Seorang wanita keluar dari pintu kedatangan internasional. Penampilannya sederhana, tapi auranya berbeda. Tegas, berkelas, wajahnya cantik, namun matanya menyimpan kecemasan mendalam. Wanita itu memperkenalkan diri dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. "Aku Aiko." Sepanjang perjalanan, Aiko lebih banyak diam. Tangannya gemetar, sesekali menatap keluar jendela. Nurdin merasakannya. Ini bukan kegelisahan biasa. Ada ketakutan yang nyata. Saat mobil melaju di jalan tol yang lengang, Nurdin melihat sesuatu dari kaca spion. Sebuah mobil hitam tanpa plat mengikuti setiap belokan. Aiko pucat. Ia akhirnya mengaku dirinya sedang diburu mafia Jepang yang ingin memaksanya menyerahkan paten teknologi bernilai triliunan rupiah. Tiba-tiba, mobil mereka diserempet, kaca pecah. Aiko berteriak. Dalam situasi genting itu, insting lama Nurdin sebagai mantan pekerja kasar luar negeri muncul. Ia memutar setir tajam, masuk ke gang sempit, lolos tipis dari kejaran. Malam itu, Nurdin membuat keputusan besar. Ia tidak akan meninggalkan Aiko, meski nyawanya terancam. Bagi Nurdin, ini bukan lagi soal uang. Ini soal harga diri yang selama ini direnggut hidup. Bagian 3. Titik terendah. Mafia tak tinggal diam. Mereka menemukan persembunyian Nurdin dan Aiko di rumah kontrakan tua. Terjadi pengejaran brutal. Nurdin dipukuli sampai berdarah. Aiko hampir diculik. Di titik terendah itu, Nurdin merasa kalah. Ia teringat kata-kata mendiang istrinya. "Kalau dunia menginjakmu, berdirilah lebih keras." Dengan tubuh gemetar dan nafas tersengal, Nurdin bangkit. Ia menghubungi seorang kenalan lama, mantan buruh migran yang kini bekerja di pelabuhan dan tahu jalur gelap mafia. Harapan kecil mulai menyala di tengah kegelapan. Bagian 4.
ledakan konflik. Rencana berbahaya disusun. Nurdin memancing mafia ke kawasan gudang tua di pinggir pelabuhan. Malam itu hujan turun deras, seolah alam ikut menyaksikan pertarungan hidup dan mati. Terjadi baku hantam sengit. Nurdin bertarung bukan dengan kekuatan, tapi dengan tekad. Ia menahan rasa sakit, melindungi Aiko dengan tubuhnya sendiri. Saat situasi memuncak, polisi akhirnya datang, berkat bukti dan rekaman yang disiapkan Aiko. Mafia Jepang itu ditangkap satu persatu. Gudang sunyi. Nurdin terjatuh bersimbah darah, tapi tersenyum. Ia menang. Bagian 5. Akhir dramatis dan emosional. Beberapa bulan kemudian, nama Nurdin muncul di berita nasional. Bukan sebagai TKI gagal, melainkan pahlawan tak terduga. Aiko selamat, perusahaannya berdiri megah di Indonesia. Aiko menawarkan posisi penting dan kehidupan baru. Namun Nurdin memilih pulang ke kampung. Ia membuka usaha kecil, memberi lapangan kerja bagi pemuda-pemuda yang dulu mentertawakannya. Di senja hari, Nurdin berdiri di sawah, menatap langit. Ia berbisik pelan, "Aku tidak kaya, tapi aku berdiri sebagai manusia." Tamat. Jika mau, versi lebih panjang per bagian, 5.000 karakter per bagian, ditambahkan opening hook super mencekam, atau penutup plus pesan moral dan CTA YouTube. Tinggal bilang saja. Baik, berikut bagian 1 yang diperpanjang menjadi plus minus 5.000 karakter, dengan alur emosional, konsisten, tidak monoton, dan membangun ketegangan perlahan sebagai fondasi cerita besar. Bagian 1. Awal kehidupan dan luka yang tak pernah sembuh. Hujan turun perlahan di sebuah kampung kecil di Jawa Barat. Atap rumah-rumah tua berderit terpaan angin malam. Di salah satu rumah paling ujung, seorang pria duduk sendirian di ruang sempit yang hanya diterangi Mobil melaju semakin cepat membelah hujan malam Jakarta. Lampu-lampu jalan memantul di kaca depan, menciptakan bayangan panjang yang terasa menyesakan. Di dalam mobil, suasana sunyi, hanya suara hujan dan detak jantung yang kian tak beraturan. Nurdin tak lagi ragu. Mobil hitam itu masih mengikuti. Jaraknya tak pernah terlalu dekat, tapi juga tak pernah menjauh, seperti predator yang sabar menunggu mangsanya kelelahan. Ia memperlambat laju kendaraan sedikit, mencoba menguji. Mobil itu ikut memperlambat. Ia berbelok mendadak ke jalur kiri. Mobil itu ikut. Nurdin menggenggam setir lebih erat. "Ini bukan kebetulan," gumamnya. Aiko memeluk tas kecil di pangkuannya erat-erat. Bibirnya bergetar. Beberapa kali ia menelan ludah, seolah sedang menahan sesuatu yang terlalu berat untuk diucapkan. Akhirnya ia menyerah. "Mereka mafia dari negaraku," ucapnya lirih. "Mereka ingin aku menyerahkan teknologi yang aku kembangkan. Kalau aku menolak, aku tidak akan pernah pulang." Nurdin terdiam. Kata mafia bukan hal asing baginya. Ia pernah melihat kekerasan di negeri orang, cukup untuk tahu bahwa ancaman itu nyata. Tiba-tiba, suara klakson keras memecah malam. Mobil hitam mempercepat laju dan menyalip dari kanan. Lampunya menyilaukan, sebuah tangan keluar dari jendela, memberi isyarat ancaman. "Pegang erat!" teriak Nurdin. Ia menginjak gas, mesin meraung. Mobil mereka melesat memasuki jalan alternatif yang lebih sempit. Hujan membuat aspal licin, ban berdecit saat Nurdin membelok tajam. Mobil hitam itu tak mau kalah. Mereka menabrak bagian belakang. Mobil Nurdin oleng. Aiko menjerit. Di saat genting itu, Nurdin teringat masa lalunya. Hari-hari bekerja di luar negeri, menghindari razia, berlari dari kejaran, bertahan hidup dengan naluri. Semua itu kini menyatu dalam satu keputusan cepat. Ia membanting setir ke gang kecil yang hampir tak terlihat. Mobil hitam terlambat mengikutinya. Mereka lolos sementara. Mobil berhenti di depan sebuah warung tutup. Nafas Nurdin tersengal. Tangannya gemetar. Aiko menangis terhanan. "Aku minta maaf," ucap Aiko dengan suara pecah. "Aku tidak bermaksud menyeretmu ke ini semua." Nurdin menoleh. Untuk sesaat, ia melihat wajah istrinya dalam bayangan Aiko.
wajah seseorang yang ketakutan dan butuh perlindungan. Dadanya sesak. "Kita tidak bisa ke hotel," kata Nurdin tegas. "Tempat umum justru paling berbahaya." Mereka berpindah ke rumah kontrakan Nurdin, bangunan tua dengan dinding lembab dan atap bocor. Di sana, akhirnya Aiko menceritakan semuanya. Ia adalah CEO muda yang menolak tunduk pada sindikat gelap. Teknologi ciptaannya bisa mengubah industri, dan mafia tak ingin itu jatuh ke tangan yang salah. Namun di balik cerita itu, Nurdin melihat satu hal yang lebih dalam, keberanian seorang perempuan yang memilih melawan meski sendirian. Malam semakin larut. Nurdin duduk di depan pintu, berjaga. Pikirannya kacau. Ia bisa saja pergi. Ini bukan urusannya. Tapi jika ia pergi, Aiko pasti mati. Di titik itulah, Nurdin membuat keputusan yang akan mengubah nasibnya. Ia tidak akan lari lagi. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa hidupnya memiliki makna. Namun jauh di luar sana, di balik hujan dan gelapnya kota, bayangan maut masih mengintai. Dan kali ini, mereka tak akan gagal. Pagi datang tanpa cahaya. Langit Jakarta masih kelabu, seolah matahari enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Di rumah kontrakan tua itu, Nurdin duduk bersandar di dinding. Matanya merah karena semalaman tak tidur. Setiap suara motor lewat membuat jantungnya melonjak. Ia tahu, ketenangan ini hanya jeda sebelum badai. Aiko duduk di sudut ruangan, memeluk lutut. Mantel yang ia kenakan sejak semalam tak dilepas. Matanya kosong, tapi pikirannya penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai CEO, ia benar-benar tak berdaya. "Aku sudah menyeret terlalu banyak orang ke dalam hidupku," ucap Aiko pelan. "Termasuk kamu." Nurdin tak langsung menjawab. Ia menatap lantai retak di depannya. Retakan itu mengingatkannya pada hidupnya sendiri. Pecah tapi masih berdiri. "Kamu bukan penyebab semua ini," katanya akhirnya. "Orang jahat tetap akan berbuat jahat, meski kamu bersembunyi sejauh apapun." Kalimat itu terdengar tegas, tapi di dalam hatinya, Nurdin diliputi ketakutan yang sama. Ia hanyalah buruh kasar. Melawan mafia internasional terdengar seperti bunuh diri. Siang menjelang, hujan kembali turun. Lalu, suara itu datang. "Dor! Dor!" Pintu rumah kontrakan digedor keras. Suara langkah kaki memenuhi lorong sempit. Aiko menjerit kecil. Nurdin refleks berdiri di depan pintu. Tubuhnya menjadi tameng terakhir. Pintu didobrak. Beberapa pria masuk dengan wajah dingin. Tanpa banyak bicara, pukulan pertama mendarat di wajah Nurdin. Ia terhempas ke dinding. Darah mengalir dari pelipisnya. "Di mana perempuan itu?" bentak salah satu dari mereka dengan logat asing. Nurdin bangkit meski kepalanya berkunang-kunang. Ia menahan rasa sakit, membuka tangan seolah menantang. "Lewat aku dulu!" Pukulan demi pukulan menghantam tubuhnya. Tulang rusuknya terasa seperti retak. Nafasnya tersengal. Ia jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi. Namun ia tak bergeser sejengkal pun dari depan Aiko. Aiko menangis, berteriak meminta mereka berhenti. Tapi dunia mafia tak mengenal belas kasihan. Dalam kekacauan itu, seorang tetangga menyalakan alarm darurat. Para penyerang panik dan mundur. Tapi sebelum pergi, salah satu dari mereka berbisik di telinga Nurdin. "Kami akan kembali, dan kali ini tidak ada yang selamat." Mereka pergi meninggalkan keheningan dan darah. Nurdin terlentang di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Aiko berlutut di sampingnya. Tangannya penuh darah Nurdin. "Kenapa kamu melakukan ini?" Tangisnya pecah. "Kamu bisa mati." Nurdin tersenyum lemah. "Karena aku sudah kehilangan segalanya sebelumnya. Aku tidak takut kehilangan lagi." Malam itu, Nurdin berada di ambang menyerah. Ia sadar, bersembunyi tak akan cukup. Lari hanya menunda kematian. Ia teringat satu nama, Raka, mantan buruh migran seperti dirinya, kini bekerja di pelabuhan dan mengenal jalur hitam kota. Dengan sisa tenaga, Nurdin menghubungi Raka. Suaranya serak. "Aku butuh bantuan, atau kami mati." Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Nurdin meminta tolong. Di luar, hujan kembali turun lebih deras,
Dan jauh di balik gelapnya kota, rencana yang lebih kejam sedang disusun. Titik terendah telah dilewati. Kini, jalan menuju ledakan besar tak bisa dihindari. Malam turun dengan wajah yang kejam. Langit hitam menggantung rendah di atas pelabuhan tua Jakarta, seolah siap runtuh kapan saja. Lampu-lampu sodium berkelip redup, memantulkan bayangan panjang di antara kontainer karat dan gudang kosong yang telah lama ditinggalkan. Nurdin berdiri di bawah rintik hujan, jaket lusuhnya basah menempel di tubuh. Rasa sakit di rusuknya belum hilang, tapi matanya menyala oleh tekad yang tak bisa dipadamkan. Di sampingnya, Raka, pria bertubuh besar dengan wajah keras, menepuk bahu Nurdin pelan. "Sekali kita masuk ke sini, tidak ada jalan mundur," kata Raka. Nurdin mengangguk. "Aku tahu." Aiko duduk di dalam mobil, wajahnya pucat namun matanya tegas. Di tangannya, sebuah ponsel kecil merekam semuanya, percakapan, lokasi, waktu. Ini bukan hanya pelarian, ini jebakan. Pesan telah dikirim, lokasi telah dibocorkan, mafia Jepang itu akan datang. Tak lama, suara mesin memecah keheningan. Satu mobil, lalu dua, lalu tiga, mereka muncul seperti bayangan dari kegelapan, mengitari gudang tua. Pria-pria bersetelan gelap turun satu persatu, wajah dingin, tatapan kosong. Pemimpin mereka melangkah maju. "Kau pikir bisa bersembunyi selamanya," katanya dingin. "Serahkan perempuan itu, dan penderitaanmu akan kami akhiri cepat." Nurdin melangkah ke depan, hujan membasahi wajahnya, bercampur darah kering. "Kalau mau dia," katanya lantang, "lewatin aku dulu." Tawa sinis terdengar. Detik berikutnya, kekacauan pecah. Pukulan, teriakan, suara besi beradu. Nurdin diserang dari dua arah. Ia terjatuh, tapi bangkit lagi. Setiap pukulan, ia balas dengan sisa tenaga. Tangannya gemetar, tapi ia tak berhenti. Raka ikut bertarung, menghalau dua orang sekaligus. Seseorang mengayun besi ke arah kepala Nurdin. Duak, darah mengucur deras, dunia berputar, ia jatuh berlutut. Di kejauhan, Aiko menjerit, "Nurdin!" Dalam kabur pandangannya, Nurdin melihat wajah istrinya, melihat masa lalu, melihat semua hinaan yang pernah ia telan. Dengan sisa nafas, ia bangkit. Ia meraung, bukan karena marah, tapi karena tekad yang meledak. Ia menerjang pemimpin mafia itu, menjatuhkannya ke genangan air. Pukulan terakhir ia layangkan dengan seluruh hidupnya. Pria itu terdiam. Namun kemenangan itu tak lama, suara senjata di kokang terdengar. Semua membeku. Saat itulah suara sirine memecah malam. Lampu merah biru menyapu gudang. Polisi datang, berkat rekaman dan sinyal darurat yang dikirim Aiko sejak awal. Mafia panik, beberapa mencoba kabur tapi terlambat. Mereka ditangkap satu persatu. Malam yang mencekam berubah menjadi akhir dari teror panjang. Nurdin berdiri limbung di tengah hujan, tubuhnya penuh luka. Sirine menjauh, gudang kembali sunyi. Ia tersenyum kecil, lalu ambruk ke tanah. Aiko berlari menghampirinya, memeluk tubuh Nurdin yang basah darah. "Kamu menang," tangisnya pecah. "Kamu selamatkan aku." Dengan nafas tersisa, Nurdin berbisik, "Aku hanya tidak mau lari lagi." Hujan perlahan reda, namun bekas pertarungan itu akan selamanya terukir di malam pelabuhan. Ledakan konflik telah berakhir, kini tinggal satu hal tersisa, akhir yang akan menentukan makna semua pengorbanan ini. Menyambut kesadarannya, ia terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya dibalut perban, dadanya terasa berat setiap kali bernafas. Ia masih hidup. Di samping ranjang, Aiko duduk diam. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab, namun ada kelegaan yang tak bisa disembunyikan. Ketika Nurdin membuka mata, Aiko tersenyum, senyum paling tulus yang pernah ia berikan. "Kamu kembali," ucapnya pelan, hampir berbisik. Nurdin mencoba tersenyum, tapi nyeri membuatnya meringis. "Sepertinya aku susah mati," katanya lirih. Beberapa hari berlalu, polisi mengungkap jaringan mafia Jepang yang selama ini beroperasi diam-diam di Indonesia. Berita tentang buruh pelabuhan yang menggagalkan kejahatan internasional menyebar luas. Nama Nurdin muncul di layar televisi, di koran, di media sosial. Namun Nurdin tidak merasa seperti pahlawan. Ia hanya merasa lelah. Saat akhirnya ia diperbolehkan pulang, Aiko mengunjunginya sekali lagi.
Kali ini bukan sebagai orang yang dikejar maut, melainkan sebagai pemimpin perusahaan besar yang selamat berkat keberanian seorang pria sederhana. "Aku berutang hidup padamu," kata Aiko, "dan aku ingin membalasnya." Ia menawarkan pekerjaan, rumah, bahkan kehidupan baru di kota besar. Gaji besar, status terhormat, semua yang dulu hanya mimpi bagi Nurdin. Namun Nurdin menggeleng pelan. "Aku sudah terlalu lama pergi dari rumah," katanya. "Aku ingin pulang, sebagai diriku sendiri." Keputusan itu mengejutkan Aiko, tapi ia menghormatinya. Beberapa bulan kemudian, Nurdin kembali ke kampung halamannya di Jawa Barat. Kali ini bukan sebagai pria gagal, tapi sebagai seseorang yang telah berdamai dengan masa lalunya. Ia membuka usaha kecil, gudang logistik sederhana. Ia mempekerjakan pemuda-pemuda yang dulu menganggur, yang sering dicap tak punya masa depan. Ia memberi mereka satu hal yang dulu tak pernah ia miliki, kepercayaan. Orang-orang yang dulu berbisik, kini menunduk hormat. Namun Nurdin tak menyimpan dendam. Suatu sore, Nurdin berdiri di tepi sawah. Langit jingga membentang luas. Angin berhembus lembut. Ia menatap foto istrinya di ponsel, bukan lagi dengan luka, tapi dengan senyum. "Aku tidak kaya. Aku tidak sempurna, tapi aku berdiri." Di kejauhan, terdengar suara tawa anak-anak. Anak-anak yang kini bekerja dan belajar berkat kesempatan kecil yang ia buka. Nurdin menarik nafas panjang. Hidup tidak memberinya keadilan, tapi ia memilih memberi makna. Dan disitulah keberanian sejati ditemukan, bukan saat seseorang menang melawan musuh, tetapi saat ia menang melawan rasa takut di dalam dirinya sendiri. Setiap manusia pernah berada di titik terendah hidupnya, saat dunia terasa kejam dan tak ada satupun yang berpihak. Kisah Nurdin mengajarkan kita satu hal penting, bahwa keberanian tidak selalu datang dari orang kuat, tapi dari mereka yang sudah terlalu lelah untuk menyerah. Hidup mungkin tidak adil, tapi selama kita memilih berdiri, selalu ada jalan untuk bangkit. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap luka punya makna dan setiap perjuangan tidak pernah sia-sia. Pesan moral cerita. Pesan moral dari kisah ini, jangan pernah meremehkan diri sendiri hanya karena masa lalu. Keberanian sejati muncul saat kita melindungi yang benar. Sekecil apapun kebaikan, bisa mengubah hidup banyak orang. Tuhan tidak pernah salah memilihkan ujian. Ajakan subscribe dan interaksi atau CTA. Terima kasih sudah menonton di channel Perjalanan Hidup. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, klik like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif, dramatis, dan penuh makna lainnya. Tulis di kolom komentar, Anda menonton video ini dari kota mana? Bagian mana yang paling menyentuh perasaan Anda? Kami membaca setiap komentar Anda. Kalimat doa untuk penonton. Semoga siapapun yang menonton video ini diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dikuatkan hatinya, dan dimudahkan setiap urusan hidupnya. Amin ya robbal alamin. Disclaimer. Disclaimer, cerita dalam video ini hanya fiktif dan dibuat untuk tujuan hiburan serta pembelajaran moral. Jika terdapat kesamaan nama, karakter, atau kejadian, itu tidak disengaja dan semata-mata kebetulan. Kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama penyampaian cerita. Opening script, versi singkat dan nendang atau opsional untuk deskripsi. Ia bukan pahlawan. Ia hanya pria yang terlalu lelah untuk lari. Saat seorang TKI dari Jawa Barat berhadapan dengan mafia Jepang, satu pilihan kecil mengubah segalanya.